Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Kita tahu bahwa dilema etika itu sebetulnya untuk seorang pemimpin itu mengambil suatu kebijakan antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Nah, ketika kita mengambil suatu kebijakan dalam suatu kasus, baik itu pendidik maupun siswa, itu ada hal yang betul-betul bertentangan dengan nurani, di mana ketika kita ngambil kebijakan bahwa itu adalah salah untuk benar, ya. Karena apa? Kenapa dikatakan salah untuk benar? Misalnya ada kebohongan, ketidakjujuran di dalam hati seorang pendidik, di mana dalam suatu momen tertentu dia bohong, ya, dalam kasus misalkan pembohongan yang dia ukir dalam suatu pekerjaannya. Contoh yang paling kita bertentangan dengan nurani seorang pemimpin, misalnya ketika guru itu menyatakan bahwa dia sanggup untuk melaksanakan tugas dari A sampai Z dengan administrasi yang begitu lengkap dan sebagainya. Nah, karena dia ingin menyelesaikan kenaikan tingkat dalam misalkan golongan pekerjaannya, dalam golongan jabatannya, maka ketika kita periksa, dia tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi waktu yang dia kumpulkan itu sangat mendesak sekali. Nah, ini bingung juga untuk seorang pemimpin, artinya dilema juga. Ketika kita ngambil kebijakan itu salah, kemudian berdasarkan tidak sesuai dengan aturan. Kalau aturan itu memutuskan bahwa A sampai Z harus selesai, baru kita tangani itu. Nah, karena durasi waktu pengumpulan berkas itu misalnya mendadak, harus selesai misalkan hari ini atau hari besok, sedangkan dia misalkan tidak mencapai target itu, mau tidak mau kita kan bertentangan, ya kan? Nah, ini yang menjadi dilema etika. Tidak ditangani oleh kita, ini kasihan juga pada guru tersebut. Ditangani berarti kita melanggar aturan. Nah, maka kebijakan kita harus muncul dengan bagaimana ada rasa, ya, rasa untuk menunjukkan bahwa inilah seorang pemimpin yang betul-betul bisa mempunyai kebijakan yang hakiki, ya. Nah, kebijakan yang hakiki ini adalah kebijakan yang betul-betul kita bisa menerapkan A dengan B itu sama-sama kita pertimbangkan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ditandatangani. Karena apa? Karena dengan kondisi dan resiko seperti itu, nah ini yang patut kita syukuri oleh guru tersebut gitu. Pembelajaran ini harusnya kita menjadi momen, ya, bahwa inilah yang tidak harus dilakukan, namun karena waktu harus mendesak mengumpulkan berkas itu, nah sehingga menjadi dilema juga untuk seorang pemimpin. Itu mungkin, ya, artinya bahwa kesimpulannya
dilema etika di sini kita harus mempertimbangkan matang-matang dengan hati nurani, dengan kebijakan yang hakiki tadi, bahwa sesungguhnya bahwa kebijakan itu adalah keluar daripada aturan. Sangat menjadi hikmah sekali ya. Banyak hal pembelajaran yang diambil dari contoh-contoh kasus tadi, bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan itu harus dipertimbangkan matang-matang. Itu satu ya. Yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu hal ya, karena tadi saya katakan dari awal bahwa dilema etika itu adalah menentukan benar dan tidak. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran yang akan datang, kita harus bisa mengkaji bahwa kaidah ini benar, kaidah ini tidak gitu. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang harus bisa belajar dengan benar, tidak misalkan melaksanakan kegiatan yang tidak benar gitu kan. Jadi antara benar dan tidak benar itu mungkin. Pertanyaan dilema etika ya. Ya. Tentu saja dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin sehari-hari itu akan sering ditemui, dan sudah saya alami sering sekali dihadapkan pada masalah yang memang menjadi dilema etika. Seperti itu ya, sering sekali. Baik. Misalnya, apa langsung ke contoh ya? Oh ya, mangga Ibu, mangga. Jadi iya, berbenturan dengan antara peraturan yang harus ditegakkan, kemudian berbenturan juga dengan rasa keadilan atau kepentingan individu yang memang tidak bisa dihindari. Kegiatan ini nih Seperti misalkan yang baru-baru ini kami alami di sekolah kami, yaitu dengan adanya seorang P3K yang baru diangkat ya, dan kemudian beliau mengikuti PPG. Bisa dibayangkan bukan, karena kegiatannya itu pada umumnya pada pagi hari, sedangkan berlangsungnya bimbingan atau BIMTEK atau diklat itu secara online di tempat kami yang blank space ya, kadang ada kadang tidak sinyalnya, matang-matang ya, terutama mendengar masukan dari para wakasek tadi ya, yang saya jelaskan, kemudian menganalisis, meneliti apakah kiranya kalau mengikuti di sekolah atau idealnya di kelas sambil mengajar, sambil BIMTEK, apakah bisa atau tidak? Seperti itu. Jawabannya sudah jelas tidak bisa. Karena wifi di sekolah kami hanya satu, yaitu yang selingkup ruang guru ya, dan tidak bisa mengakomodir semua ruangan kelas gitu ya. Kemudian sinyalnya juga ketika hujan hilang, ketika mati lampu hilang, seperti itu ya. Jadi resikonya sangat besar bagi guru kami tersebut untuk tinggal dalam PPG. Pertimbangannya PPG itu luar biasa ya, kesempatannya itu jarang datang 2 kali. Betul. Karena diperolehnya dengan susah payah. Iya. Gitu ya. Jadi tadi langkahnya menganalisis, mengkaji kemungkinan yang lebih baik yang mana, seperti itu. Dan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.